Metaan di jalan, jalan nasional ya. Tuh, metaan di jalan, jalan nasional. Kumaha ieu teh? Apa di Enggak, saya minta panitiana, kan saya surat edaran gubernur larangan. Komo jalanna jalan nasional, mobilna geledek. Kumaha lamun bus di belah ditu? Lolot atau truk? Abangun macina tinggal naon ayeuna? Adi itu kantor penyising sarana Pak. Labrak paranto ieu tah. Sabaraha deui? 150 jutaan deh Pak sarang ieu teh pami sareng WC-nya kana 200-an Pak. Teu kaya nu ngahubungi nya. Sok teu meneng buka deui nya. Siap nuhun, Mbak. Jika kita lihat apa yang terjadi di lapangan, terutama apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur sendiri, sebagaimana bisa kita lihat di medsosnya, termasuk tadi yang terakhir yaitu ketika melihat yang meminta di jalan umum untuk pembangunan masjid. Di dalam SE tersebut, Kang, ada 3 poin. Yang pertama adalah menertibkan, yang kedua adalah pembinaan, yang ketiga adalah solusi. Nah, sebenarnya jika kita lihat kejadian-kejadian ketika Pak Gubernur kita melihat orang yang meminta di jalan, termasuk yang terakhir itu meminta di jalan umum untuk pembangunan tempat ibadah, ini ada sedikit anomali gitu. Kenapa anomali? Karena di dalam SE tersebut, di samping melarang, poin terakhir itu akan dicarikan solusi gitu untuk memenuhi kebutuhan ketika adanya meminta atau memungut di jalan tersebut. Nah, di dalam video yang diupload ke medsos milik gubernur, endingnya Pak Gubernur memberikan solusi tersebut. Betul, berarti Pak Gubernur setelah melarang, terus kemudian memberikan solusi. Tapi pertanyaannya, apakah yang membutuhkan biaya pembangunan itu, pembangunan masjid, mushola atau tempat ibadah itu hanya di titik di mana Pak Gubernur menyaksikan langsung orang yang meminta di jalan itu? Jika iya, bagaimana solusi umumnya? Karena yang diberikan solusi oleh Pak Gubernur baru di titik yang ditemui oleh Pak Gubernur. Bagaimana solusi umumnya? Bagaimana jawaban Pak Gubernur kepada mereka yang membutuhkan untuk pembangunan sarana umum, sarana peribadatan khususnya, dengan cara meminta? Kenapa anomali? Karena pada faktanya saat ini bantuan ke sarana-sarana ibadah secara langsung atau hibah bentuknya itu ditiadakan. Lalu bagaimana? Ini sama saja dengan kira-kira tuh masyarakat yang turun ke bawah diberi bantuan. Berarti kita harus seperti itu agar diberi bantuan. Satu itu. Yang kedua, ketika Pak Gubernur menjanjikan memberi bantuan, saya penasaran kira-kira bantuannya dari dana apa? Gitu. Dengan kondisi sudah nggak bisa memberi bantuan sifatnya hibah untuk pembangunan sarana ibadah. Lalu bentuk bantuannya apa? Apakah dari keuangan pribadi? Jika keuangan pribadi, ya syukur alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan masalah yang lain dengan bentuk yang sama yang ada di Jawa Barat ini? Gitu, Kang. Lebih lucu lagi, Pak Gubernur meminta 2 hal di dalam video itu kepada mereka yang meminta itu. Yang pertama katanya, karena ini untuk tempat ibadah, maka tolong cara meminta bantuannya dengan cara ibadah pula. Kan lucu ini. Yang kedua, diminta kepada mereka bangunannya tolong berdasarkan kemampuan. Nah, ini yang lebih lucu lagi. Gimana mereka mau meniru, mengikuti ucapan Pak Gubernur
untuk membangun bangunan dengan sesuai kemampuan. Tatkala sekali lagi, tatkala Jawa Barat sendiri bisa kita lihat membangun sangat jauh dari jalur kemampuan. Kenapa? Karena pada sesungguhnya kemampuan Jawa Barat untuk membangun fisik gitu, untuk membangun infrastruktur itu tidak seharusnya secara kemampuan mengalahkan kebutuhan pembangunan sumber daya manusia, tidak mengalahkan kemampuan untuk pembangunan yang lain, termasuk pembangunan pendidikan, termasuk pengangguran, dan termasuk pembangunan masalah-masalah sosial lainnya. Sebatas diskusi ini kan, hatur nuhun.